Apa kabar anak-anak Bunda semua? Jumpa lagi dengan Bunda Anis. Salam sehat dan tetap semangat. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang 3 ciri kehidupan dan 4 jenis karma. Pembahasan yang pertama tentang 3 ciri kehidupan atau yang biasa disebut dengan 3 corak umum atau tilakana yang terdiri dari 1. Ciri selalu berubah, anicca. 2. Ciri tidak memuaskan dan menimbulkan penderitaan, dukkha. Yang ketiga, ciri tiada inti yang kekal, anatta. Ciri selalu berubah atau anicca. Nah, adanya hukum perubahan menuntut setiap orang untuk mengubah nasibnya. Hukum perubahan tidak mungkin dihindari. Ketidakmampuan menghadapi perubahan berpotensi menimbulkan duka cita. Segala sesuatu mengalami perubahan, tidak ada satu unsur dari kehidupan ini yang kekal. 4 manfaat bagi kita dengan memahami adanya hukum perubahan atau anicca, yaitu 1. Seseorang bisa mengubah lebih baik di masa depan. 2. Memberi rasa tenang. 3. Mengikis kesombongan. Dan yang keempat, memberi semangat untuk berbuat baik. Bagaimana cara terbaik menghadapi perubahan? Cara terbaik menghadapi perubahan adalah dengan tidak terlalu melekat kepada segala sesuatu. Ciri tidak memuaskan atau dukkha. Sekarang perhatikan dunia di sekelilingmu. Apakah ada di antara mereka yang tidak pernah mengalami penderitaan? Ya, semua pernah mengalaminya. Termasuk benda mati pun. Benda mati dapat rusak, hancur, dan tidak indah lagi seperti semula. Inilah ciri yang kedua tentang segala sesuatu di dunia ini. Demikian juga dengan manusia. Manusia mengalami sakit, tua, dan meninggal. Meninggal adalah kenyataan yang akan dialami oleh semua orang yang menjadi ciri kehidupan. Makin banyak keinginan yang diraih, menyebabkan makin banyak juga kekecewaan yang dirasakan oleh seseorang. Yang ketiga adalah ciri tiada inti yang kekal atau anatta. Anatta artinya tidak punya inti. Segala sesuatu terjadi karena adanya beberapa sebab dan kondisi yang harus dipenuhi. Contohnya seperti sepeda. Nah, manakah yang disebut inti dari sepeda? Apakah rodanya? Apakah rantainya? Ataukah yang lainnya? Nah, jadi sepeda tidak punya inti. Yang ada hanya perpaduan unsur dari semua komponen yang membentuk sepeda. Segala sesuatu adalah perpaduan unsur-unsur. Segala sesuatu saling membutuhkan dan melengkapi. Berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh karma dalam kehidupan. Karma adalah perbuatan yang didasari niat. Hukum karma disebut juga hukum perbuatan. Perbuatan ada 2 jenis, yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. 4 jenis karma dalam Anguttara Nikaya 4. Yang pertama, karma gelap, hasil gelap. Yang kedua, karma terang, hasil terang. Yang ketiga, karma terang dan gelap, hasil gelap dan terang. Dan yang keempat, karma bukan gelap pun bukan terang, hasil bukan gelap pun bukan terang. Pembahasan yang pertama tentang karma gelap, hasil gelap. Apakah karma gelap dengan hasil yang gelap?
Nah, jika seseorang berbuat melalui jasmani, ucapan, atau pikiran yang disertai dengan niat buruk adalah karma gelap yang akan menyebabkan penderitaan. Perbuatan buruk itulah yang akan menyebabkan seseorang terlahir di alam menderita. Sedangkan karma terang, hasil terang, adalah perbuatan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan jasmani yang didasari dengan niat baik, maka akan menghasilkan kebahagiaan atau terlahir di alam bahagia. Sedangkan yang ketiga, karma terang dan gelap, hasil gelap dan terang. Maksudnya, seseorang yang melakukan perbuatan baik dan buruk yang dilakukan secara bersamaan, maka akan menghasilkan kebahagiaan dan penderitaan. Karma jenis ini dialami oleh manusia dan juga alam surga tingkat rendah. Kebahagiaan dan penderitaan silih berganti, tetapi dalam wadah yang sama, yaitu alam manusia atau alam dewa tingkat rendah. Yang keempat, karma bukan gelap pun bukan terang, hasil bukan gelap pun bukan terang. Karma bukan gelap maupun terang adalah perbuatan yang menuju pada tercapainya nibbana dengan cara menjalankan jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar, pandangan benar, dan pikiran benar. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda. Sampai jumpa lagi. Namo Buddhaya.